Nih, jadi ini kamar aku. Ini ada 2 kamar kosong di tengah. Apa ada tamu lain? Aku masuk kan aku nggak tahu ya, karena aku masuk siang. Dan aku nggak keluar kamar lagi tuh, cuma kayak mau makan baru turun ke restoran. Nanti masuk lagi ke kamar. Jadi bener-bener aku nggak tahu tuh 2 kamar kanan apa aku itu yang ngisi siapa. Mbak, kamar gua kanan tuh berisik banget deh gitu kan. Emang kenapa, kata dia gitu. Enggak, jam 2 malam tuh kemarin kayak ada yang dorong-dorong furniture gitu, aku bilang kan. Terus hari ketiganya aku kebangun lagi. Ini jam 4 pagi gitu kan. Jam 4 pagi aku harus terbang jam 5. Jadi aku mandi gitu kan. Aku mandi. Nah, nggak lama itu kayak orang ini loh dibanting tang di kamar sebelah gitu. Itu berhenti, yang di depan srek gitu kan. Kok ini lagi nih suaranya gitu kan. Kalau memang dia si cleaning service, aku harus sekalian aja nih ngaduin yang kamar sebelah gitu. Nah, akhirnya aku buka pintu kamar tuh, Bang. Dan tahu nggak, Bang, itu pas aku buka, aku langsung nengok aja, refleks gitu ke kanan, ke arah lobi. Nah, itu ada orang lagi nyeret orang lain. Ya, lagi nyeret orang gitu, rambutnya diseret. Seret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitar Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Di segmen Ngomkomis kali ini, gue sudah mengundang narasumber yang pastinya akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di segmen ini juga narasumber gue mempunyai pengalaman sewaktu menginap di hotel yang mana hotel itu mempunyai riwayat angker nih. Dan konon katanya bekas kerusuhan yang ada di hotel itu. Nah, untuk lebih detailnya langsung aja kita berkenalan sekaligus kita dengar ceritanya. Siapa narasumbernya? Ini mantan gadis pramugari nih, Kak Ana. Apa kabar, Kak Ana? Baik dulu. Terima kasih, Kak Ana. Nih, udah mau mampir ke gubuk kita nih buat berbagi keren, studionya bagus. Ya, dikit-dikit nyicil, Kak. Ya, bantu juga Kak Ana nih. Semoga dengan naiknya Kak Ana berbagi pengalamannya ini menjadi feedback baik buat kita berdua ya. Nah, Kak Ana. Kak Ana juga penulis ya? Iya, aku nulis setelah aku resign jadi pramugari, aku nulis. Dan akhirnya genrenya sih romance awalnya. Sekarang horor nih. Mau coba-coba horor. Horor lebih apa ya? Lebih masuk nih circle-nya. Iya, horor. Soalnya memang banyak pengalaman saat aku terbang di pesawat juga aku ngalamin kejadian horor dari teman-teman juga sering banyak cerita kan. Akhirnya jadi tertarik sama horor. Jadi buat teman-teman yang mau lihat ataupun mau memesan buku-buku karyanya Kak Ana baru satu sih bukunya kalau yang dicetak ya, Gadis Pramugari di Falcon Publishing, tapi bisa dibeli di Gramedia atau di online shop kayak Shopee. Nanti bisa juga lewat Instagram Kak Ana mungkin ya. Oh boleh DM aja. Kalau kita mau berteman, Instagram aku Anastasia_Anderson. Nanti saya cantumin di deskripsi. Cantumin aja kayaknya ya. Sekali klik ketemu sama Kak Ana, nggak meleset. Betul. DM aja aku kalau ada yang mau tanya tentang buku atau tentang gimana nulis atau kegiatan yang lain boleh kok nanti kita bisa di follow ya Instagramnya Kak Ana. Nanti linknya ada di deskripsi nih. Oke, kita masuk ke tema kita nih Kak. Tadi kan Kakak sempat bercerita kalau Kakak itu pernah menginap di hotel yang angker nih konon katanya. Betul. Tapi daerah mana dulu nih Kak? Jakarta atau di luar Jakarta? Di luar pulau. Di luar pulau di Indonesia bagian timur. Berarti kita nyebrang jauh nih. Iya, daerah yang waktu itu kerusuhannya sangat hebat. Nah, itu di hotel. Dijadikan, jadi daerah kerusuhannya dulu mungkin belum jadi hotel. Jadi bekasnya. Kemudian dibangun hotel dan banyaklah makhluk tak kasat mata berkeliaran. Iya, benar. Nah, salah satunya Kak Ana ini ketemu apa Kak? Kalau aku pribadi pernah aku lagi aku jalan sendiri di lorong menuju ke kamar aku. Itu aku lihat perempuan
perempuan pakai baju itu bajunya kayak gaun, tapi gaunnya seperti menyeret di lantai, seperti gaun pengantin. Oke. Kemudian dia berjalan, ya kan aku jadi lobinya tuh di lantai 2 gitu kan, jadi kayak lobi tapi ada bawahnya, ada lantai satunya gitu, tapi lobi di lantai 2. Nah aku jalan menuju kamar aku paling ujung. Nah sebelum aku sampai ujung baru di tengah aku lihat ini, oh apa ada yang mau menikah ya gitu, tapi kok tengah malam gitu kan, karena aku tuh suka nyanyi-nyanyi di lobi gitu bareng teman-teman. Ya hiburannya kan kalau di Indonesia bagian timur paling kita nyanyi di lobi gitu kan bareng-bareng teman. Nah karena aku mau masuk duluan, mau nge-charge handphone aku lihat gitu kan, apa ini kok aneh gitu loh, maksudnya ada perempuan tengah malam jam. Intinya itu dia makhluk asli atau tak kasat mata? Nah, kayaknya sih bukan makhluk manusia, karena ketika dia jalan sampai ujung, dia itu naik ke atas, kemudian dia loncat ke bawah. Wow, tapi tahan dulu Kak. Iya. Tahan Tuh, dulu Kak. gitu. Ini cerita gokil nih kayaknya nih. Baru kisi-kisinya aja udah bikin kita merinding nih. Apalagi cerita secara full nih Kak. Tapi tahan dulu ya Kak ya. Iya, boleh. Nah, buat teman-teman nih, sebelum gua masuk ceritanya Kak Ana, gua mengingatkan apapun yang nanti diceritakan sama Kak Ana, lagi-lagi bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua. Melainkan cerita Kak Ana ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Dan juga buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri dan mau jadi narasumber seperti Kak Ana ini, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya juga ada di kolom deskripsi. Oke, kita mulai Kak ya. Iya, oke. Simak terus video ini agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Jangan kemana-mana karena kita akan masuk ceritanya. Nah, Kak Ana, cerita dari awalnya seperti apa, Kak? Oke, jadi kan maskapai aku terbang ke daerah itu, tapi kita bisa menginap cukup lama tuh. Cukup lama, sekitar 4-5 hari di hotel yang sama. Tapi kita bolak-balik ke Jakarta gitu kan, atau ke kota lain, tapi tetap stay-nya di situ, di hotel itu kembalinya. Jadi atas dasar kerja lah. Bekerja ya, pada saat aku tugas terbang ya, aku menginap di sana sama kru yang lain. Tapi karena memang aku lumayan agak senior, jadi kadang aku dapat kamar itu sendiri. Gitu, karena juga aku lumayan agak berani nih orangnya. Ya, ada beberapa pramugari yang aku berdua aja deh, walaupun dia senior. Akhirnya aku dapat, udah kamu sendiri aja kan, kamu berani gitu, walaupun ada senior aku gitu. Ya udah, si pemberani lah. Sebenarnya sih enggak, lumayan lah kalau dapat kamar sendiri kan, lebih leluasa ya gitu kan. Ya udah, akhirnya sering lah aku dapat kamar sendiri gitu. Tapi kadang juga ada temen juga sih, senior atau junior yang di satu roommate sama aku gitu kan. Nah, ini kejadiannya pertama sih aku udah mulai dengar-dengar ya dari keluarga aku, kan ada juga yang pernah tinggal di daerah itu karena tugas, tapi tugas negara gitu ya. Dia bilang sih itu yakin nginepnya di situ karena kan tempat itu dulu bekas kerusuhan gitu awalnya. Iya, gimana lagi, memang kita dikasih dari maskapai di hotel itu gitu kan. Iya, tapi ketika aku terbang terus aku menginap di situ, bagus kok hotelnya karena bintang 4 ya kan. Terus juga pemandangannya langsung ke laut, pokoknya oke lah, kayak buat ya sekalian hunting lah ya. Bukan hunting, aku belum jadi konten kreator, masih jadi pramugari, jadi masih habis pulang terbang kayak lari di pinggir pantai, enak gitu kan, ngelihat pasir, pokoknya view-nya bagus deh gitu kan, karena belakangnya benar-benar pantai gitu, dan hotelnya luas dengan 2 lantai tapi areanya tuh luas sekali gitu. Nah, aku banyak cerita nih, tapi pertama yang awalnya nggak bikin aku deg-degan adalah ketika aku masuk, kan aku masuknya tuh siang, siang hari, jadi terang gitu kan. Akhirnya aku sendiri, dapat kamarnya sendiri. Ya udah, aku pilih yang
Sebenarnya sih nggak boleh milih, tapi karena kita biasa tuker-tukeran kan, aku yang ini deh gitu kan, yang agak jauh dari lobby deh, karena aku nggak suka berisik orangnya gitu kan, lebih suka yang ya sambil nulis-nulis gitu, aku lebih suka yang lebih jauh dari lobby gitu kan. Ya teman-teman aku semuanya maunya yang deket-deket lobby karena gampang aksesnya kalau mau minta apa ya kayak gitu. Akhirnya aku agak lumayan paling pojok kayak gitu di situ. Nah pertama kali kan aku tidur di situ, aku nggak dapat gangguan apa-apa. Tapi biasanya aku tuh suka kayak ke kamar kecil kan tengah malam kayak gitu. Nah kebangun lah sekitar pukul 2 malam gitu. Karena 2 malam aku tuh sukanya tidur gelap. Jadi cuma nyalain lampu kamar mandi aja. Jadi totalnya gelap di kamar, terus nyalain kamar mandi. Dan pintunya kamar mandi sedikit aku buka, gitu kan. Ya udah aku jalan tuh, terus aku ke toilet. Udah, terus aku keluar lagi, terus aku dengar di kamar sebelah aku itu kayak bangku di atau meja lah ya. Pokoknya bunyi furniture tuh kayak ada yang krek gitu loh. Apa bang? Kayak didorong-dorong gitu kan, tapi lumayan berisik gitu, ganggu lah. Iya kayak ganggu, siapa sih jam 2 malam gitu kan, aku lihat jam 2 malam nih lebih gitu, iseng banget, apa cleaning service gitu kan, yang apa, yang kerja, ya? Iya kerja atau pakai kamar buat istirahat gitu kan, tapi kan satu daerah itu rata-rata kru aku semua tuh, iya, nah jadi, tapi masa iya kan, tapi aku diseling nih, jadi ini kamar aku, ini ada 2 kamar kosong di tengah, apa ada tamu lain, aku masuk kan aku nggak tahu ya, karena aku masuk siang, dan aku nggak keluar kamar lagi tuh, cuma kayak mau makan baru turun ke restoran, nanti masuk lagi ke kamar, jadi bener-bener aku nggak tahu tuh kanan 2 kamar kanan apa, aku itu yang ngisi siapa. Mungkin ada tamu masuk kali tadi sore, jadi ada yang geser-geser dan orang ini mungkin ya iseng apa gimana, jadi berisik. Aku positive thinking kayak gitu, dan gak ada feeling kayak ketakutan juga, nggak ada. Akhirnya aku tidur lagi tuh, terus besoknya aku terbang, aku balik lagi, aku baliknya sore habis maghrib itu, aku turun makan malam, aku cerita-cerita sama apa namanya senior aku kan, Mbak, kamar gue kanan tuh berisik banget deh gitu kan. Emang kenapa? Kata dia gitu. Enggak, jam 2 malam tuh kemarin kayak ada yang dorong-dorong furniture gitu, aku bilang kan. Terus dia bilang kayak yang, oh ya, gue enggak, apa gue orangnya kebo ya, maksudnya kayak tidurnya tuh pules aja gitu. Jadi nggak ngerasain kayak ada yang berisik, karena kan dia 2 kamar ini kamarnya dia gitu. Atau mungkin yang sebelah gue kali ada yang baru masuk, aku bilang gitu kan. Dia bilang ya mungkin ya udah, akhirnya tapi aku nggak bahas lagi, terus kita ngobrol yang lain. Habis makan malam itu aku naik, terus aku mandi segala macam, aku tidur lagi, kebangun lagi jam 3 pagi. Tapi nggak yang cuman berisik kayak dorong-dorong gitu. Kali ini di depan pintu kamar, kan karena dari toilet, kan toiletnya deket sama pintu keluar, dan deket lorong gitu kan. Jadi pas aku keluar dari kamar mandi itu, aku denger kayak orang nyeret di depan lorong. Jadi selain dorong-dorong yang di kamar itu, ada lagi yang nyeret gitu. Gak tahu, karena aku gak berani ngintip kan, takutnya orang sih gitu kan, maksudnya kayak ngantuk juga gitu, tapi kayak nyeret gitu, kayak srek, terus balik lagi srek gitu. Kan ngintip nggak ya, aduh ngantuk gitu, aku balik lagi, terus besoknya aku cerita lagi tuh gitu kan, pulang terbang, kayaknya aku curiga ini deh, apa namanya, cleaning service deh, malam-malam tuh atau room boy gitu kan, berisik banget kerjanya malam kali ya mereka gitu, aku pikir kan. Terus masa sih aku nggak denger apa-apa, lagi-lagi si senior aku yang di sebelah itu nggak denger apa-apa. Akhirnya udah deh, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Hari ketiganya aku bangun lagi, ini jam 4 pagi gitu kan. Jam 4 pagi aku harus terbang jam 5, jadi aku mandi gitu kan. Aku mandi, nah nggak lama itu kayak orang ini loh dibanting tang di kamar sebelah gitu. Iya, ini berisik banget kan, aku pikir gitu, tapi nggak ada seorang teriak, cuman kayak furniture dibanting-banting, kayak di apa,
didorong-dorong, iya suara benda aja, nggak ada suara manusia gitu kan. Wah kayaknya aku harus komplain nih nanti, sekalian aku mau living dari hotel gitu kan. Aku pikir kayak lumayan ganggu juga gitu loh gitu kan. Untung aja udah agak aku udah bangun kan mau terbang, kalau enggak kan mungkin aku pasti kebangun gitu. Terus nggak itu berhenti, yang di depan srek gitu kan. Kok ini lagi nih suaranya gitu kan. Kalau memang dia si cleaning service, aku sekalian aja nih ngaduin yang kamar sebelah gitu. Nah akhirnya aku buka pintu kamar tuh bang. Dan tahu nggak bang, itu pas aku buka, aku langsung nengok aja, refleks gitu ke kanan, ke arah lobi. Nah itu ada orang lagi nyeret orang lain. Ya, lagi nyeret orang gitu, rambutnya diseret, seret gitu. Aku karena takut, itu kan daerahnya pernah konflik, jadi karena aku takut itu lagi ada kayak masih ada kerusuhan gitu. Iya gitu kan, aku langsung tutup lagi, aku kunci, aku telepon langsung ke lobby, ke resepsionis kan. Aku telepon, mas gitu kan. Iya kenapa mbak gitu, mas itu ada orang diseret gitu kan. Diseret gimana mbak? Jadi mereka udah kenal kita kru kan, karena tahu langsung lainnya dari kamar mana, mereka tahu kru kita gitu. Dia bilang, masa sih mbak, nggak ada orang gitu. Enggak mas, tadi saya lihat, saya takut, saya langsung kunci pintunya, aku bilang gitu. Yaudah saya cek mbak. Dan memang kalau malam kan rata-rata kan laki-laki yang bertugas ya. Ditutup telepon aku, dia langsung ngecek kayaknya. Terus nggak lama dia ngetok pintu aku gitu kan. Karena aku takut itu si orang nyeret, jadi aku cek dulu gitu kan. Terus aku cek, iya ini resepsionis, kita juga udah saling kenal, karena kan kita maksudnya sering tatapan, dicekin gitu kan. Jadi aku buka gitu, mas gimana orangnya gitu, ketemu nggak gitu. Karena memang daerah itu juga banyak orang yang suka mabok gitu loh mas. Walaupun bintang 4, jadi kamar seniorku pernah diterobos juga sama orang mabok gitu kan. Jadi aku masih berpikir itu manusia. Iya, dan ada kejahatan yang terjadi di situ. Terus dia bilang, nggak ada mbak, nggak ada orang gitu. Nanti saya cek CCTV ya mbak gitu. Ya udah mbak, kalau gitu tungguin deh. Aku mau, maksudnya rapihin koper aku, karena aku takut nih kan. Aku rapihin koper aku. Nanti kita ke lobby bareng gitu. Ya udah mbak, aku tungguin gitu. Ya udah, akhirnya aku rapihin. Aku emang udah selesai dandan juga kan. Akhirnya aku ke lobby bareng sama mas ini, si resepsionis. Ya udah, aku nunggu kru aku. Mas nanti kabarin ya kalau udah cek CCTV. Aku bilang gitu. Kan memang ada CCTV di setiap lorongnya kan. Terus iya nanti saya kabarin mbak, tapi saya paling masuknya sore katanya, karena kan tugasnya dari sore ke malam ke pagi gitu kan. Oh ya udah, tolong ya mas, soalnya kalau memang bener itu ada tindak kejahatan kan mas bisa langsung lapor polisi, aku bilang gitu. Tapi saya jangan jadi saksi deh gitu kan, aku takut lah gitu kan. Iya mbak, ya soalnya nanti kan kita bisa lihat di CCTV. Ya udah, akhirnya aku terbang, aku pulang sore, dan aku nggak ketemu sama mas itu karena belum jamnya dia masuk gitu. Akhirnya masnya aku tanya kan, mbak si mas ini masuk jam berapa? Nanti kayaknya mbak sekitar jam shift malam, jam 9 gitu, jam 8. Oh ya udah, nanti aku telepon aja deh ke resepsionis kayak gitu. Udah, aku malam aku cerita tuh, masa sih? Oh gitu katanya. Yaudah lu udah lapor belum? Gitu, lapor Kapten aja katanya si mbaknya. Entar dulu deh mbak, aku lihat CCTV-nya dulu, aku bilang gitu. Nanti kalau memang ini juga pihak hotel pasti konfirmasi sama Kapten dan sama aku lagi, aku bilang gitu. Jadi kalau ada apa-apa kan kita yang tertinggi chain of command-nya kan Kapten. Jadi pasti lapornya ke Kapten dulu baru ke maskapai kayak gitu. Akhirnya jam jadi ini ya, aku aja masih ngingetnya tuh kayak deg-degan gitu. Terus akhirnya aku telepon kan jam 8, masnya masih sibuk tuh, teleponnya belum diangkat. 8 lewat 15, 8 lewat 16, 17 gitu deh. Diangkat kan, mas ini mbak Ana gitu kan, gimana CCTV-nya? Oh ya mbak, saya udah cek bareng sama security. Gak ada mbak, gak ada apa-apa katanya di lorong itu, gak ada apa-apa. Mbak lihat jam berapa? Ya aku telepon mas itu jam segitu, gak lama, aku bilang gitu. Gak ada mbak katanya, gak ada yang mencurigakan, gak ada orang diseret-seret katanya gitu. Nah terus aku lihat apa gitu kan, aku bilang
Mas aku tuh nggak ngantuk, orang aku udah mandi, gue bilang gitu, aku udah mau terbang. Jadi aku bener-bener kayak jelas banget gitu. Tapi ya aku melihat kayak gitu, diseret. Dan ya memang maksudnya seperti perawakannya seperti orang lokal di situ, karena kan ya ada ciri-cirinya yang gendernya yang seret gendernya sama laki-laki, dua-duanya laki-laki. Iya. Aku tau laki-laki karena kan fisik laki-laki sama perempuan beda ya, maksudnya gestur, postur kayak gitu. Tapi aku nggak lihat karena totally gelap gitu, dan kalau hotel-hotel kan yang apa namanya nggak semua lampu di terangin ya. Iya, lorong itu kalau udah apalagi udah malam gitu pasti agak ada beberapa yang dimatiin gitu. Ya itu pengalaman yang satu bikin shock aku pribadi di gitu. Hotel itulah ya. Di hotel itu. Selalu di hotel ini sih karena memang kan yang apa ya, nggak cuman aku aja sih ini pengalamannya yang yang lain juga ngerasain banyak. Tapi ini yang aku alami karena ya pun ceritanya ke Bang Ibnu. Versinya ke Ana lah ya. Iya, jadi versi akunnya aja. Nanti kalau yang teman-teman aku mungkin bisa di next part kalau ada request dari bisa kita undang lah. Iya, gitu dari teman-teman. Nah, yang kedua ini adalah ketika kan udah tuh aku libur dong, pasti kan aku balik ke Jakarta, aku libur agak lama, aku dapat lagi schedule-nya ke situ. Iya, dapat lagi schedule-nya hotel ini. Ya udah aku notice aja, aku berdua aja deh sekamar gitu. Sekarang gitu kan, karena satu takutnya itu manusia, terus nggak apa namanya CCTV-nya rusak pada saat itu, karena aku nggak ngecek lagi sih sama baru versinya si resepsionis, tapi ya cukup terpercaya lah karena kan hotel bintang 4 nggak mungkin lah dia membohongi kita customernya gitu kan. Jadi ya udah kalau misalnya itu manusia, ya setidaknya aku punya backup kalau terjadi apa-apa, yaitu teman sekamar kayak gitu. Ya udah akhirnya ini kan kita terbang sama orang yang berbeda-beda ya. Aku waktu itu terbang sama junior aku, gak jauh beda sih usianya, tapi aku masuk lebih dulu ke maskapai daripada teman aku ini, teman sekamar ini. Yang pertama yang aku alami, yang kedua yang dia alami. Jadi kita biasa kan satu kru itu setelah kita makan-makan di bawah di restoran, itu ada kayak hiburan piano dan kita boleh nyanyi gitu kan krunya. Dan aku kan rada suka nyanyi nih walaupun suaranya nggak bagus. Hobi aja buat apa hiburan sama teman-teman gitu. Kita nyanyi di situ gantian nyanyi dan aku mau ngecas handphone nih gitu kan, mau ngecas handphone. Ya udah 2 malam juga kan, maksudnya kalau misalnya nanti aku izin nggak balik, aku tinggal telepon resepsionis aja bilang sama mereka kalau aku nggak balik lagi kayak gitu kan. Nanti kalau temen aku, roommate aku mau masuk ke kamar, dia tinggal pencet bel aja gitu. Nah pas aku jalan itu aku tetap milih yang kamar yang lebih beda, tapi tetap deket ujung juga sih. Tapi karena kan yang paling depannya itu biasanya kan kamarnya captain itu, jadi captain lebih leluasa memilih lebih dulu, baru kita cabin crew kan. Karena kan beda tipe jenis kamarnya juga gitu, ada yang standar, ada yang deluxe, ada yang itu, dan captain lebih bagus lah kamarnya gitu. Nah, aku tetap agak ujung, tapi bukan kamar yang kemarin, agak lebih maju sedikit ke sini gitu. Nah, aku jalan nih kan, malam tuh sekitar jam 11 jam 12 malam lah. Pokoknya udah mau charger itu. Iya mau charger kembali ke kamar lah. Sebenarnya sih kayak udahlah mau charger, terus aku mau istirahat aja gitu. Cuman alasannya sama teman-teman kayak aku mau charger dulu ya gitu. Udah charger sini aja, enggak chargernya di kamar gitu. Ya udah kebalik. Nah, yang aku lihat itu adalah perempuan pakai wedding dress warna putih yang agak nyeret ke lantai. Jadi kayak gaun barat ya, kalau pernikahan orang barat kayak gitu. Pokoknya wedding dress yang panjang putih. Nah, perempuan ini lagi jalan sendirian gitu. Udah aku jalan kan, ada wedding ya gitu kan. Tapi kayaknya tadi nggak ada wedding apa-apa sih. Apa mungkin ini dia lagi nyoba wedding gaun atau habis foto terus kemalaman, atau ngambil sesinya foto malam terus dia mau balik ke kamarnya, karena kesana lagi kan banyak kamar tuh. Jadi kayak ini kamar aku, ini ujung tapi ada belokan gini. Iya. Ada lorong lagi lah. Iya ada lorong lagi, dan di sebelah kanan ini adalah lapangan parkir.
Jadi pembatas gitu, ada pembatasnya. Nah dia jalan, aku nggak ngedahuluin sih, jadi aku di belakang dia cukup lumayan agak jauh. Nah dia jalan pelan sampai di depan aku. Dia tiba-tiba dia naik ke apa, pegangan tangga itu loh mas, bukan tangga sih, pegangan lantai 2 Pembatas kayak gitu. pembatas, iya. Ya dia naik ke situ, loh gitu kan. Aku pikir kan mau ngapain, apa aku dia mau nengok ke bawah, aku pikir kan, tapi dia naik gitu. Tiba-tiba dia loncat. Aku langsung kayaknya bukan manusia gitu loh. Nggak mungkin lah, maksudnya kok bunuh diri apa gimana. Aku langsung kayak yang, wah kemarin aja udah ngalamin yang gitu nggak ada di CCTV, jangan-jangan ini juga gitu kan. Akhirnya aku balik lagi ke lobby. Balik lagi ke lobby, aku tungguin mereka selesai semua, terus aku masuk ke kamar berdua sama temen sekamar aku. Besoknya baru aku ceritain, karena aku nggak berani nyeritain malam-malam, takut. Iya, satu awal kita masih horor ya pastinya. Iya, terus nakutin temen yang lebih penakut lagi pasti kan. Jadi aku simpen dulu sambil kayak baca-baca doa aja deh, biar maksudnya nggak datang gitu kan. Terus kayak ya udah aku minum kayak obat flu gitu biar cepet tidur, obat batuk gitu. Bahan ngantuknya ya. Iya, karena kan suka kebangun malam-malam, biar nggak kebangun gitu. Gimana caranya? Udah besokannya aku cerita gitu kan sama temen sekamar aku, sama kayak masa sih pada gitu kan semua. Yaudah deh, kali ini kan aku cerita juga kejadian yang flight sebelumnya kan ke captain. Kata captainnya, ya udah kita cek aja nak ke CCTV-nya, pasti kan mereka simpen katanya gitu. Maksudnya mungkin aja mereka nggak ngecek ya, agak netting lah si captain gitu kan. Ya udah captain, cek aja, aku bilang gitu. Tapi aku sih percaya kalau apa namanya sama si mas resepsionisnya, kayaknya nggak ada juga dia bohong buat apa gitu kan. Ya udah ntar deh aku iseng-iseng aku cek main ke security gitu, dan dicekin sama captain bener nggak ada yang aku lihat itu. Yang si sosok baik yang pertama itu udah ke file udah kehapus kan karena udah lama. Nah yang itu nggak ada juga. Tapi karena itu memang hotelnya mereka udah dengar kalau bekas kerusuhan itu, jadi kayak biasa ya pastilah ini pastilah bukan gitu loh, bukan yang apa, bukan manusia gitu. Udah mungkin dari situ si roommate aku udah rada takut tuh. Karena kan udah denger dua cerita aku, tapi dia belum ngalamin, tapi dia udah denger juga dari cerita sama teman-teman yang lain yang denger suara dorong-dorong. Ternyata nggak cuma aku juga, next crew-nya itu juga denger, tapi di kamar yang beda. Gitu. Jadi kayak pas dicek besoknya kamar itu kosong. Tapi kita itu masih mikirnya kayak pasti nih, masih negative thinking gitu kan, pasti orang hotel tidur di situ. Resepsionis itu kan pasti punya master key kan, jadi dia bisa masuk kamar mana aja, yang kosong. Nah kita masih mikirnya gitu kan, masih negative thinkingnya. Tapi si roommate aku udah terlanjur kayak, wah hotel ini serem, aku takut gitu kan. Jadi kayak yang mau mandi aja tuh kayak tungguin ya, iya gitu, tungguin ya karena jangan kemana-mana gitu. Iya aku tungguin gitu. Nah suatu malam tuh, belum malam banget sih, jadi kayak habis maghrib gitu. Nah aku ada keperluan main ke kamarnya senior karena ada mau pinjam sesuatu gitu kan sama mbak ini gitu. Terus aku bilang, aku sebentar ya, kamu misalnya namanya Dian, kamu Dian mau mandi, aku tungguin dulu selesai kamu mandi baru ke kamarnya dia atau gimana. Enggak deh, kayaknya aku nggak mandi gitu kan. Aku cuma ini aja, gosok gigi aja katanya. Lagi pula kan kita nggak kemana-mana hari ini gitu. Oh ya udah, berarti aku ke kamarnya mbak ini dulu ya. Aku bentar aja kok. Nah kamarnya mbak ini tuh agak deket ke lobby. Agak ke depan. Agak ke depan. Nah karena kita kan keseringan di hotel, jadi kita buka sedikit lah pintu kamar biar nggak pakai AC. Gitu, jadi kita ganti sirkulasi udara di kamarnya si mbak senior aku ini, kita buka sedikit. Nah tiba-tiba nggak lama aku ada di situ, si teman sekamar aku teriak, Kana, tapi dia ngelewatin kamarnya
Mbak senior aku yang ada sama aku ini yang pintunya kebuka gitu kan. Hah, itu bukannya si Dian? Aku bilang gitu. Ngapain dia nyariin aku teriak-teriak? Kenapa ya gitu kan? Aku kayak yang, ayo kita lihat yuk ke lobby, kayaknya dia. Kita datengin ke lobby. Ke lobby ternyata si roommate aku, si Dian itu cuma pakai dalam aja karena saking takutnya dia gitu. Dia keluar gitu. Iya, dia keluar karena saking takutnya. Akhirnya kita langsung buru-buru kan, ambil handuk dari kamar senior aku. Kita kita maksudnya kita kasih handuk, terus kita bawa ke kamarnya. Akhirnya tanya-tanya lah, kasih minum kan, minum dulu Dian gitu. Iya, tenangin. Itu aku ada hantu di kamar kata dia gitu. Hantu, aku bilang gitu, hantu gimana gitu kan, hantu apa orang gitu kan. Iya ini hantu kata dia gitu. Oh hantu, terus emang gimana? Jadi kan gini kata dia, aku tuh pas Kak Ana lagi keluar, aku kayak kepikiran, ih udah mandi aja gitu. Jadi kayak berani gitu kata dia. Terus dia mulai ya biasa mau mandi kan buka masih di kamar karena sendiri kan, dia buka baju gitu. Terus kata dia pas dia buka baju gitu dia mulai dengar kayak ada suara dibanting-banting barang. Kursi sih lebih tepatnya, kursi sama meja ada di balkon. Tapi tirainya ketutup kan karena dia mau mandi kan yang di kamar. Nah itu kayak ada yang banting brak, tapi di luar kamar di balkon gitu. Nah balkon itu lantai 2, bawahnya kolam renang sama kamar lagi gitu. Jadi nggak ada, harusnya nggak bisa lah orang naik ke balkon lantai 2 karena nggak ada akses ya. Iya gitu. Kecuali dia kayak niat banget ya pakai tali gitu. Tapi toh dia juga ada kunci kan balkon, terus ditutup juga. Setelah dia denger itu angin kali, masih dia coba beraniin diri menurut ceritanya kayak gitu. Terus bunyi lagi, wah kayaknya nih angin gak sih? Tapi memang ada angin, kayak angin kenceng gitu kan deket pantai kan. Terus udah angin ini angin gitu. Tapi kalau itu setan, pasti pintu kamar mandi ketutup kata dia gitu. Dia kayak ngomong dalam hati gitu, kayak sambil antara ngelawan rasa takut iya ya, gitu. Begitu. Kayak lama dia ngomong kayak gitu, pintu kamar mandi kebanting. Karena itu dia langsung lari, dia nggak pakai bawa handuk, nggak sempet pakai yang ada pada saat itu. Ya karena udah mau mandi kan. Dia lari, dia nggak inget aku ada di kamarnya senior aku, dan itu pintu kebuka. Karena dia saking ketakutannya, dia lari ke lobi dalam keadaan kayak gitu, mencari pertolongan, nyari aku. Dia kana gitu. Ya udah, akhirnya setelah dia, misalnya kita pinjemin baju kan, ya udah yuk kita cek dulu kamar, karena kan aku takut itu manusia, masih positive thinking gitu kan. Akhirnya aku ngajak kayak captain gitu kan, Cap, ayo dong Cap, sama orang hotel kita cek gitu kan. Jadi akhirnya kita ngecek ke kamar aku. Iya, kamar aku. Mulai dari kamar mandi kita cek nggak ada apa-apa. Kita cek ke kamar juga keadaannya masih seperti yang dia tinggalin. Karena kita ajak nih anak ini kan. Kita buka juga tirai yang ke balkon itu juga nggak berantakan kursinya. Normal aja, rapih kayak gitu. Ya udah, jadi setelah itu dia langsung nggak mau schedule itu lagi. Gimana caranya dia kalau ada schedule itu dia buang. Iya. Karena jadi takut. Ya, trauma juga mungkin. Iya, kayak gitu Pak. Jadi memang ya lumayan cukup angker. Dan walaupun udah dipugar, diperbagus, tetap kita nggak cuman aku aja, tapi teman-teman itu, tamu lain pun juga ternyata punya cerita, karena kita sering berbagi cerita sama resepsionis, sama karyawan restoran, jadi udah banyak cerita juga nih gitu. Tapi kayaknya kita sambung di next part gimana? Siap Kak. Jadi kalau buat teman-teman yang masih kurang, nanti kita undang lagi nih Kak Ana buat mampir ke sini Kak, atau kita nanti ke tempatnya Kak. Iya, tempat kita lah ya. Buat next part ya. Iya, kita jadiin buku gimana? Siap. Luar biasa, mantap Kak. Nanti saya juga bisa bercerita di Kakak, kan berbagi pengalaman. Boleh. Cerita saya bisa dibukukan. Iya, boleh. Kita kerjasama bisa ya. Iya. Horor. Mantap. Oke Kak Ana, terima kasih banyak udah mau berbagi pengalamannya ya. Semoga buat teman-teman juga bisa ngambil pelajaran lah dari
pengalamannya ke Ana ini ya, Iya. bukan bermaksud buat ngasih kesan yang negatif. Iya, betul. Pastinya. Dan juga buat nggak ada maksud untuk menjelek-jelekan sesuatu perusahaan orang betul. ya kayak. Iya. Dan ini ya. Nah, aku Ana nggak kan, mention kok iya, namanya nggak dan nyebutin ya. daerahnya juga nggak kita mention. Iya, Gitu. lagi-lagi bukan bermaksud untuk ya ngasih kesan buruk lah buat Iya, perusahaan orang. tapi itu kayak pengalaman yang aku berdasarkan alami pengalaman aja sih gitu. sama temen-temen yang kebetulan kita nginep di situ agak lama. Oke, Iya. karena nah ada yang beberapa mungkin saya mau tanya ini kan. Boleh, Bang. Dari pas Kak Ana ini kan check in nih. Iya. Hari pertama sih aman. Hari Hari kedua pertama. ini kakak ngedenger ada keributan lah di samping. Iya. Lebih ke suara benda-benda ya. Iya. Nah setelah kakak tahu itu, ada di kamar itu ada penghuninya nggak? Ada penghuninya. Setelah kakak tahu gitu, maksud ada yang lagi check in di situ atau memang kosong gitu? Kosong. Aku kan nanya. Kosong Nggak beneran? ada. Jadi memang karena itu apa kayak low season gitu. Nggak banyak orang liburan ke hotel juga. Jadi memang kru kita aja di wing itu. Dia ada 2 wing Memang kan. kosong berarti. Kosong. Berarti aktivitas di dalamnya ya aktivitas tak kasar atau berarti ya? Yaitu atau antara yang apa? Yang diseret-seret itu. Bukan, kalau itu kan aku nggak bisa mastiin bener atau enggak karena mungkin aja punya master key. Tapi masa iya di setiap kamar dan pegawainya kan nggak banyak ya kalau yang malam. Masa iya setiap kamar bunyinya sama gitu, dorong-dorong. Lebih ke keributan ya kayak? Iya. Termasuk Kayak kita ada nih gitu. iya, di ya, situ. maksudnya sosok-sosoknya ini suara-suaranya lebih ke suara keributan. Iya, ya. kayak orang Kayak bentur-benturan. benturan-benturan, ada Tapi banting-banting. sama sekali nggak ada suara manusia teriak. Nggak ada sama sekali. Hanya benda-benda yang. Iya, hanya benda-benda yang kayak ditarik, dibanting kayak gitu. Oke. Nah, lebih ke sosok yang ini kayak yang kakak ngeliat dia lagi seret-seret itu. Diseret, ya. Itu kakak bisa nyimpulin nggak itu apa dan apa itu dari versinya kakak nih? Versi aku ya, negative thinking aku ya. Iya, negative Itu kayaknya thinking. sih ada sosok kayak ngasih lihat bahwa situ pernah ada terjadi kayak ya gitu Pembantaian menyeret. itu Iya, ya. Ini dia mungkin udah di pesan dulu nih. Iya. Seperti ini gitu. Iya, bahwa di sini ada kayak gini gitu. Oke, itu nggak bakal nyambung sih kak. Walaupun itu bukan hal goib ya, maksudnya pas kita lihat seperti itu ya pasti takut semua juga lah. Aku langsung kunci Itu gitu loh. Ada. Karena aku mikir tadi darah-darahnya manusia gitu loh. utuh. Ada, maksudnya bukan darah-darah kelihatan yang sampai berlinangan darah gitu. Enggak, tapi kan kita udah kayak di otak aja kayak diseret gitu. Kriminal gitu ya? Iya, kriminal gitu. Apalagi kita tahu di situ kan pernah terjadi kerusuhan besar gitu. Makanya aku langsung, wah, aku sendiri di kamar perempuan. Melihat seperti itu ya. Iya. bener. Bagus Mau sih, teriak kakak juga. lebih manggil nggak nge-review sendiri. Gitu. Enggak. Iya, nggak berani, kita juga nggak berani sih kalau ada Karena seperti memang pernah ada kejadian juga kan di daerah timur, tapi bukan di kota itu. Oke. Yang bukan maskapai aku, tapi pramugari di Ruda Paksa sama pegawai hotel. Tapi pegawai hotelnya udah dihukum sih di penjara gitu. Itu jadi dia punya master key dan nggak kekunci gitu, dia masuk karena tahu pramugari sendirian di Ruda Paksa terus gitu. Jadi ada kesan itu, jadi kakak jadi. iya, jadi kita udah aware aja takut karena juga, aku lebih takut manusia soalnya. Iya, benar-benar. Jadi aku tutup, aku kunci gitu. Udah akhirnya ini aja aku panggil. Serahin ke pihak hotel, Iya, ya. karena masih pagi aku nggak enak bangunin captain atau maksudnya walaupun Ya, udah keluar ready juga juga nggak gitu berani, kan. ya. Iya, nggak enak lah pramugari itu ke captain langsung kan. Udah pihak hotel aja langsung kan, mereka standby lah pasti 24 jam. Nah, kalau dari sisi ini kak, si perempuan yang pakai gaun pernikahan nih, kakak bisa deskripsiin nggak? Dari belakang soalnya aku Oh, liatnya. dari belakang. Iya, dari belakang. Jadi Enggak, sosoknya nih orang-orang lokal atau bule nih? Gak kemana kelihatan, gitu? bener gak Oh, nggak kelihatan. Jadi kayak kan juga apa ya, agak jauh juga gitu, nggak terlalu Jelas sih. iya. Enggak, maksudnya ada apa dari pihak hotel, pernah ada cerita di sana ada yang bunuh diri di sana gitu. Nah, aku nggak sampai cross check lagi. Aku nggak cross check. Mungkin ntar aku bisa tanya sih. Aku masih simpan nomor teleponnya. Oh, masih ya? Iya. Bisa Udah ditanya hotel terus di ya? sana. Udah yang jelas ini bukan Iya. makhluk halus lah ya. Bukan makhluk Iya, kasar karena ya. besoknya kan nggak ada berita orang bunuh diri Oh, gitu ya, jelas kan. bukan makhluk kasar ya. Iya, Makhluk halus pasti. iya, pasti. Oke, Kak Ana, terima Iya, kasih banyak iya, udah mau makasih, berbagi Bang pengalamannya. Ibnu. Jangan Iya. bosan-bosan ya Kak ya buat Iya. berbagi pengalamannya lagi, nanti ketika kita ke sana juga kita minta cerita Kak Ana lagi nih. Iya, oke. Nah, buat teman-teman yang nggak nyaman sama iklan di sini, teman-teman bisa mampir juga ke Timur Misteri Podcast di Spotify Timur Misteri, karena di situ juga banyak gua ngundang narasumber yang mempunyai pengalaman horor pastinya. Nah, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitur Sidik. Aku Ana.
Pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.